Alkitab setahun hari ke-361, 27 Desember dari Mazmur 148. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Perjanjian baru Wahyu 18 hingga 19. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru. Ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas Dia hai sorga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi. Karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu, Babel tidak akan bangkit lagi. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar sesuatu seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Perjanjian Lama Nehemia 4, Nehemia 7 hingga 8. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya.
Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Raamya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Arak 652 orang, Bani Pahat Moab yakni Bani Yesua dan Yoab 2818 orang, Bani Elam 1254 orang, Bani Zatu 845 orang, Bani Zakai 760 orang, Bani Ibnui 648 orang, Bani Benabai 628 orang, Bani Azgad 2322 orang, Bani Adonikam 667 orang, Bani Bigwai 2067 orang, Bani Adim 655 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Hasum 328 orang, Bani Bezai 324 orang, Bani Harif 112 orang, Bani Gibeon 95 orang, orang-orang Bethlehem dan Netofa 188 orang, orang-orang Anatot 128 orang, orang-orang Set Azmawet 42 orang, orang-orang Kiryat Yearim, Kefira dan Beerot 743 orang, orang-orang Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 123 orang, orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang Yeriko 345 orang, orang-orang Lot, Hadid dan Ono 721 orang, Bani Seena 3930 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Imer 1052 orang, Bani Pasyur 1247 orang, Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa 74 orang. Inilah para penyanyi Bani Asap 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Yakub, Bani Hatita, Bani Sobai 138 orang. Inilah para budak di bait Allah Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaut, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Baseah, Bani Pesai, Bani Benin, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Bazlit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nezia, Bani Hatifah. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Fokeret Hazebaim, Bani Amon. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel, Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Harzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu. Sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak.
Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas dan 2.000 mina perak dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan para orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan. Dan semua orang yang dapat mengerti dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uriah, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamim, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta riang yang amat besar. Amin.